Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi hari ini akan mendatangkan manfaat bagi kita semua. Ila hadratin Nabi Mustafa, Al-Fatihah. Amin. Nah, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Ya. Nah, kita absen dulu ya. Fitria Rizky Damayanti, Hadir, Bu. Indi Talia, Hadir, Bu. Siti Khadijah, hadir Bu. Lailatul Badriah, Saya juga hadir, Bu. anak-anak. Pada pertemuan kemarin, kita sudah sama-sama belajar mengenai materi Al-Quran dan keistimewaannya. Pada pertemuan pagi hari ini, kita akan sama-sama mempelajari materi mengenai mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Nah, setelah mempelajari materi mengenai mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya, maka Ibu berharap anak-anak akan bisa yang pertama yaitu menjelaskan pengertian mukjizat, karomah, irhas dan juga ma'unah, kemudian menunjukkan dalil nakli dan contoh kebenaran mukjizat, irhas, ma'unah dan juga karomah, membedakan antara mukjizat, ma'unah, irhas dan juga karomah, dan yang terakhir yaitu mengambil serta menunjukkan hikmah adanya mukjizat, irhas, karomah dan juga ma'unah. Untuk memudahkan kita dalam mempelajari materi mengenai mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya, maka pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan metode the power of two atau berpasangan dua-dua. Jadi nanti kalian akan berkelompok, satu kelompok terdiri dari 2 siswa, kemudian mencari dan berdiskusi bersama. Nah, sebelum itu, Ibu akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai apa itu mukjizat, karomah, irhas, dan juga ma'unah. Siapa yang sudah belajar tadi malam ya? Saya. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang terjadi atau diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul Allah untuk menunjukkan bahwa mereka adalah Nabi dan Rasul utusan Allah. Nah, mukjizat ini tidak dapat ditiru oleh orang biasa. Kemudian, karomah adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada orang-orang yang salih, orang-orang yang taat seperti waliullah. Kemudian, irhas adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada calon nabi dan rasul. Sedangkan ma'unah adalah pertolongan Allah yang diberikan kepada seorang mukmin untuk mengatasi kesulitan. Mukmin di sini adalah dalam artian orang biasa. Langsung saja kita terapkan metode the power of two. Silahkan berpasangan dua-dua. Fitria dan Lailatul Badriah kelompok 1, kemudian Nindita dan temannya kelompok 2. Kelompok 1 mencari dalil nakli dan juga contoh dari mukjizat dan juga karomah. Sedangkan kelompok 2 mencari dalil dan juga contoh dari irhas dan juga ma'unah. Ibu berikan waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi dan menemukan jawaban. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua ya? Sudah, Bu. Nah, silahkan kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Satu saja perwakilannya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Rizky. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan contoh hasil diskusi kami tentang mukjizat. Yang pertama adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau memiliki beberapa mukjizat seperti selamat dari kobaran api yang menyala-nyala,
Di sini dijelaskan dalam Quran surat Ibrahim ayat 69. Lalu doa Nabi Ibrahim selalu mustajabah atau selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya Nabi Ibrahim juga mendapatkan mimpi yang benar tentang beliau yang harus membiarkan putranya disembelih. Terus yang selanjutnya adalah mukjizat dari Nabi Musa. Yang pertama, selamat dari pembunuhan yang dilakukan atau yang direncanakan oleh Firaun. Terus yang kedua, melewati Laut Merah dengan memukul tongkatnya. Jadi ketika itu Laut Merah itu dipukul tongkatnya oleh Nabi Musa dan itu langsung terbelah. Jadi Nabi Musa bisa berjalan, tapi ketika golongannya Firaun yang lewat itu lautnya langsung segera menutup. Terus yang selanjutnya adalah mukjizat dari Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama Al-Quran. Terus yang kedua Isra Mi'raj, yang beliau berangkat dari Masjidil Haram di kota Mekah, dan beliau dalam sekejap bisa langsung ke Baitul Maqdis di Palestina. Lalu dari sana beliau Mi'raj ke Sidratul Muntaha hanya dalam waktu 1 malam. Terus beliau juga pernah diberikan mukjizat oleh Allah dapat membelah bulan. Setelah tadi saya menjelaskan tentang mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabi kita, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh-contoh karomah yang diberikan kepada orang-orang terdahulu kita. Yang pertama adalah karomah yang diberikan kepada Maryam. Nah, seperti yang kita ketahui, Maryam ini adalah ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Beliau diberikan karomah berupa beliau mendapatkan anak, tapi beliau benar-benar suci dan salah satu hamba yang sangat taat kepada Allah. Terus yang selanjutnya adalah karomah yang diberikan kepada Ashabul Kahfi. Yang selanjutnya adalah karomah yang diberikan kepada Zulkarnain. Beliau ini adalah seorang raja yang sholat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Mbak Fitria duduk. Ya. Dilanjutkan kelompok 2 ya. Silahkan perwakilan dari kelompok 2 maju. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang contoh dari Irhas dan Maunah. Nah, di sini contoh dari Irhas, yakni yang pertama peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, yakni suatu kegagalan tentara Abraha yang menghancurkan Ka'bah. Kemudian contoh yang kedua yakni bayi Isa yang dapat berbicara, yang terdapat di Quran surah Maryam ayat 27. Kemudian contoh yang ketiga yakni Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya ketika masih dalam asuhan Halimah Sa'diyah. Nah, kemudian untuk contoh dari Maunah sendiri yakni selamat dari kebakaran besar. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali. Dari kegiatan diskusi dan pembelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Fitria. Bu, saya ingin bertanya, apakah seorang manusia biasa itu dapat mendapatkan mukjizat? Bagus sekali pertanyaan dari Fitria Rizky. Jadi, untuk orang biasa itu memang diberikan pertolongan oleh Allah. Namun, namanya bukan mukjizat, karena mukjizat hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul Allah. Kalau untuk orang biasa, itu namanya maunah. Bagaimana? Sudah paham Fitria Rizky? Sudah, Bu. Terima kasih. Nah, anak-anak yang lainnya, apakah masih ada yang ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Baik. Jadi, kesimpulannya, mukjizat adalah karunia Allah atau kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul Allah yang tidak dapat ditiru oleh orang biasa.
Sedangkan karomah adalah kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada wali Allah. Kemudian irhas diberikan kepada calon nabi dan rasul, sedangkan maunah diberikan kepada orang biasa. Ibu rasa kalian semua sudah paham ya mengenai apa itu mukjizat, karomah, irhas, maunah beserta dengan contoh-contohnya. Pembelajaran hari ini berjalan dengan cukup baik. Kalian juga sudah berdiskusi dan aktif. Maka pada pembelajaran selanjutnya Ibu berharap kalian akan lebih aktif lagi dalam berdiskusi, dalam bertanya. Tapi untuk hari ini kalian semua sudah cukup bagus dalam berpartisipasi dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu Selasa depan, jangan lupa dipelajari materi mengenai hikmah adanya mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Dan juga Selasa depan kita akan ada kuis ya. Jadi jangan lupa dipelajari materi hari ini mengenai apa itu mukjizat, karomah, irhas, maunah beserta contoh-contohnya, ditambah juga dengan mempelajari apa itu hikmah dari mukjizat, karomah, irhas, dan juga maunah. Kita cukupkan pembelajaran sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.